Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Jamaah sekalian yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua yang saya muliakan, alhamdulillah, tidak putus-putusnya kita memuji Rabb kita Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Di antara nikmat besar, dan itu tanda rahmatnya Allah yang maha luas, Allah jadikan bagi hamba-hambanya musim-musim tertentu, di mana musim tersebut adalah momen untuk mereka panen pahala. Ya, panen pahala dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan momen yang paling agung, momen yang paling mulia, istimewa, yang Allah gelar di situ bazar pahalanya adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, yang insyaallah dan alhamdulillah kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan yang agung ini. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, kolega kita, yang mungkin mereka berharap sebagaimana kita berharap agar bisa masuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, namun qadarullah wa ma syaa fa'al, sebagian mereka dipanggil duluan oleh Allah Tabaraka wa taala. Saya ingat sekali di tahun kemarin saya beriktikaf dengan sebagian teman-teman, yaitu orang-orang yang saya cintai karena Allah, ya, masih beriktikaf bersama mereka, namun tahun ini sudah tidak bisa lagi iktikaf ya bersama kita, ya, karena ujian Covid, ya, sebagaimana yang kita ketahui. Alhamdulillah Allah selamatkan kita jemaah cintai Subhanahu wa taala dari wabah tersebut. Kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ana yakin yang hadir di sini banyak mantan-mantan, ya, dalam artian pernah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian wabah tersebut, termasuk saya pribadi. Dan saya ungkapkan tadi pada salah seorang jamaah kita ketemu di pintu masjid, dan saya jadi teringat bagaimana kondisi kita ketika kita diuji dengan Covid, apalagi Delta waktu itu, Masya Allah berat. Karena kalau ingat itu dan bisa masuk lagi bulan Ramadan, betapa bertambah rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita, bisa berjumpa lagi dengan bulan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai macam bentuk aktivitas amal saleh, yang dengannya kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu, yang kita mungkin tiap hari, ya, berlumuran dengan dosa dan maksiat. Sudah datang waktunya untuk kita sucikan diri kita dari kotoran dosa dan maksiat tersebut di bulan ini. Jemaah yang saya cintai Subhanahu wa taala, berusaha kita melaksanakan ibadah puasa ini penuh dengan dorongan iman dan mengharapkan pahala ihtisab, yang dengan sebabnya insyaallah Allah akan bakar, Allah akan hapus, Allah akan rontokkan, ampunkan dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bagi sebagian manusia, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, Ramadan dan ya dengan berbagai macam bentuk aktivitas amal ibadah di dalamnya, bagi sebagian manusia sangatlah berat. Kalau kita bawa atau kalau kita telisik ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan tentang perintah saum Ramadan ini, memang kelihatannya beban, berat. Kita lihat saja dari bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakum atau alaikum. Alaikum. Kalau kutiba lakum biasanya enak-enak. Tapi kalau alaikum biasanya apa? Berat, beban. Hadis Nasa'i, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum syahrun mubarak.
telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu lakum atau alaikum? Alaikum. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa di bulan tersebut. Ya. Kalau sesuatu yang ya dibahasakan dengan atas, ya, sesuatu yang diletakkan di atas itu biasanya berbentuk apa tuh? Berbau apa tuh? Beban apa enak? Sesuatu yang enak. Beban biasanya. Ya. Antum bayangkan dengan tipe puasanya umat akhir zaman saja, model kita sekarang, ya, model tarawehnya, model baca Qur'annya, model sedekahnya kita zaman now, ya, zaman sekarang saja. Dengan level yang seperti ini saja untuk sebagian manusia di zaman sekarang berat apa enggak? Ya, yang tarawehnya cuman berapa? Enggak sampai sejam tadi ya? Sampai sejam toh? Enggak sampai sejam toh, 45 menit. Itu aja bagi sebagian manusia berat enggak? Tak jawab, berat enggak? Wallah berat bagi sebagian manusia. Senangnya manusia itu apa jemaah? Nawar ke atas, nawar ke bawah kalau zaman sekarang manusianya. Kalau sahabat dulu nawarnya kemana? Ke atas, bukan ke bawah nawarnya. Pengennya yang lebih dan lebih. Kalau kita pengennya dipangkas-pangkas, disunat-sunat ibadah itu kalau bisa. Kalau bisa 23 rakaat 7 menit kelar, gitu kan? Sebagian manusia, sehingga ada gerakan apa, Pak? Kalau kita singkat itu gerakan hunting musola tercepat. Apa singkatannya tuh? Apa tuh singkatannya? Gerakan hunting musola atau masjid tercepat tarawehnya. Nah, apa jadinya tuh? Antum bikin dewe lah. Ya. Jadi dengan level yang sekarang saja, ana ingat berapa tahun yang lalu juga heboh di sini gara-gara ana ngimamin pertama satu halaman satu wajah, satu rakaat. Itu heboh, banyak yang enggak datang lagi katanya. Masya Allah. Itu selevel cuman satu rakaat, satu wajah. Yang akhirnya kadang-kadang satu halaman kita bagi jadi dua rakaat gitu kan. Ya. Karena banyak yang nggak kelihatan lagi gitu, mungkin pindah dan seterusnya gitu kan. Masya Allah. Ya. Jadi dengan level ibadah kita zaman sekarang saja bagi sebagian manusia berat. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau benar-benar kita ibadah di bulan Ramadan itu mengikuti cara dan jejaknya salafus saleh di kalangan sahabat? Apa enggak pada tinggal imamnya doang di masjid? Paham maksud saya? Para sahabat dulu diajak sholat taraweh, ya. Sholat taraweh itu sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu saking panjangnya berdirinya pakai apa? Yattaki'una ala asa. Mereka minta bantu berdirinya biar kuat. Itu pakai apa? Pakai tongkat. Saking suine, maksudnya saking lamanya mereka berdiri. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita mau katanya kan kita berusaha mengikuti jejaknya salafus saleh nih. Ya, cobalah sholat sekali dengan metode mereka. Tidaklah berhenti mereka dari sholat qiyamul lail kecuali menjelang mau sahur sudah sahur pun singkat sekali gitu. Coba kalau puasa zaman sekarang seperti puasa atau qiyamul lailnya zaman dulu para sahabat, apa enggak makin berat bagi sebagian manusia? Allahu Akbar, jemaah cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menguatkan kita untuk menegakkan ya Ramadan dengan sebenar-benar penegakan ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya selevel Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang yang terkenal dengan keilmuannya, keabidannya, keahli ibadahannya, kezuhudannya. Siapa yang enggak tahu kealiman dan ahli ibadahnya ya siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dijuluki oleh para ulama adalah ulamanya ilmu hati. Siapa tuh? Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa wa ammas sabiqunal muqarrabun, adapun orang-orang terdahulu yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, muqarrabun, pendahulu kita di kalangan salaf. Apa kata Ibnu Qayyim? Selevel beliau loh jemaah. Ya, ketika mau menceritakan ya tentang bagaimana
ibadahnya mereka terdahulu. Ibnu Qayyim sebelum menceritakan rahimahullah, sebelum mau menceritakan tentang bagaimana ibadahnya kaum salaf terdahulu, beliau istighfar dulu kepada Allah. Beliau mengatakan, "Fanastaghfirullah alladzi la ilaha illahu awalan min wasfi halihim wa adami ittisafi bih." Bahwasanya apa? Kata beliau, kami atau kita minta ampun dulu sama Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Ia, secara benar melainkan Ia, Allah. Ya. Kita minta ampun kepada Allah, mensifati, menceritakan, menghikayatkan, mengkisahkan tentang bagaimana peribadatan orang-orang salafus saleh terdahulu. Namun kita pribadi, kita sendiri belum bisa apa? Belum bisa apa? Menjeplak mengikuti jejak mereka. Kita minta ampun dulu sama Allah nih. Malu masalahnya kita cerita tentang kesolehan mereka, ibadah mereka yang panjang, ibadah mereka yang getol luar biasa, semangat dan seterusnya. Ya, sedangkan kita sendiri yang mau ceritain tentang mereka jauh, ya, perbandingannya antara kita dengan mereka. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan coba-coba banding-bandingin antara kita dengan mereka. Tak sama orang sehat jalan dengan orang sakit jalan. Kita orang ibarat apa? Orang sakit berjalan, kadang harus dipapah-papah baru mau jalan. Kalau mereka itu ibarat orang sehat berjalan, kencang. Makanya Imam Albani rahimahullah ta'ala katakan bahwasanya apa? Tariqullah tawil. Jalan Allah itu panjang sekali. Jalan menuju Allah itu sangat panjang, jemaah cintai sunnah ta'ala. Wa nahnu namdi ilaihi kasulhafat. Ya, sayangnya kita jalan menuju jalan Allah yang panjang tersebut. Sampai akhirnya nanti kita berjumpa, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sedang dalam perjalanan yang sangat panjang. Sampai kita nanti berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perjalanan sangat panjang, kata beliau. Ya, yang mencintai Allah Ta'ala. Ya, padahal apa? Maksudnya perjalanan sangat panjang, sayangnya kita malah jalan. Ya, di jalan tersebut seperti apa? Penyu. Tahu penyu atau kura-kura? Ya? Seperti kura-kura, udah tahu jalan perjalanan panjang menuju Allah Azza wa Jalla itu panjang, tapi jalannya apa? Seperti kura-kura. Kura-kura gimana? Hah? Lelet, ya, mencintai. Kalau istilah kaum salaf itu sari'un ilal ma'siyah, bati'un ilal ta'ah. Kalau untuk maksiat cepat banget, tapi kalau untuk taat lelet sekali. Makanya orang yang ya nanti amal buruknya diserupakan seperti orang yang busuk, jelek tampangnya di alam barzah, alam kubur. Di antara celaan orang tersebut nanti apa? Ya, orang amal buruk yang diserupakan seperti orang yang busuk, jelek tampangnya menemani orang itu dalam alam barzahnya akan mencela dan mengatakan, dahulu betapa engkau cepat pada maksiat, lelet kepada apa? Kepada ketaatan. Semoga kita enggak dicela oleh amalan buruk, jemaah cintai. Mudah-mudahan kita ditemani dengan amal soleh kita di hari tersebut atau di alam barzah yang diserupakan seperti orang yang harum, gagah, ganteng, cakep, ya, yang mencintai sunnah ta'ala. Kemudian, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita minta ampun dulu nih sama Allah. Menceritakan tentang bagaimana kondisi mereka, ibadah mereka, bagaimana mereka dengan puasa, bagaimana mereka dengan qiyamul lail, bagaimana mereka dengan Al-Quran bercengkrama, apalagi di bulan Ramadan kaum salaf terdahulu yang mencintai, bagaimana dengan sedekah mereka, apalagi pimpinan salaf, ya. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Ya, beliau itu sangat dermawannya dengan kebaikan, dengan harta dan apa yang beliau miliki melebihi angin yang berhembus. Subhanallah. Ini rajanya salaf nih. Ya. Yang beliau pernah bersabda, ya, fa innama ana laki, ya. Apa? Fa innahu ni'mas salaf wa ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf itu ya saya, wahai Fatimah, untukmu. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui diri beliau apa? Adalah salaf. Saya sebaik-baik salaf. Saya sebaik-baik pendahulu. Jadi rajanya salaf adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawan beliau. Salat malam pun sampai bengkak kakinya. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, berdirinya sama dengan rukuknya, sujudnya, dan masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Padahal qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa beliau yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni. Sampai seperti itu salatnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian jamaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, lebih sadis lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bal ma syamamna lahu raihah. Kalau kita
mau ngelihat bagaimana, ya, ngelirik bagaimana ibadahnya, ketaatannya kaum salaf terdahulu, jemaah cintai sunnah ta'ala, bau-baunya kita nggak dapat. Paham maksudnya jemaah? Saking susahnya, beratnya kita untuk ngejar mereka tuh. Yang kata Imam Albani tadi, rahimahullah, jalan menuju Allah sangat panjang. Kita jalan di atasnya seperti kura-kura. Kalau mereka seperti kuda-kuda, tinggal beda huruf doang ya. Kura-kura kita, kuda-kuda mereka, cepat gitu kan. Mencintai sunnah ta'ala. Tapi ada hiburan sedikit dari beliau. Walaisatil ghayatu an nasila ila nihayatit tariq, walakinnal ghayah an namuta 'ala tariq. Bukan urusan terpenting itu, tujuan terutama itu bukan bagaimana sampai di ujung jalan. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mati di atas jalannya mereka. Paham maksudnya jemaah? Untuk ngejar sahabat bisa nggak dalam ya ilmu dan amal soleh? Isora nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan kekejar mereka tuh. Khairun naswis, mereka tuh sebaik manusia dalam segala sisi, nggak bisa kita kejar. Tapi paling tidak berusaha kita mati di atas jalan mereka, di atas manhajus salaf, manhajus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah berkenan kumpulkan kita bersama mereka, walau kita belum bisa beramal seperti amalan mereka. Dan itu doanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, fa anna uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, ya, wa as'alullah wa arjullah an yahsyurani bihim wa illam a'mal bi a'malihim, ay kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Abu Bakar, saya juga cinta kepada Umar. Dan saya berharap kepada Allah, Allah berkenan mengumpulkan saya bersama mereka kelak di akhirat, di surga, walau saya belum bisa beramal seperti amalan mereka. Yang mencintai. Karena prinsipnya Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang ia cintai. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bau-baunya mereka pun kita nggak kecium gitu. Ibaratnya. Semangat mereka dalam ilmu dan ibadah, bau-baunya aja nggak kecium kita. Saking jauhnya kita dibanding mereka yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, walakin mahabbatal qaum tahmilu, ya, ala ta'arrufi manzilatihim. Akan tetapi kecintaan kepada kaum tersebut, ini syariat jemaah, ibadah lo jemaah. Nyintain sahabat itu, mencintai kaum salaf itu adalah ibadah. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Antum bayangkan, Ibnu Abbas katakan, an-nadharu ila rajulin min ahli sunnati ibadah. Mandang seorang laki-laki ahlu sunnah, itu saja udah ibadah. Mandang doang, belum ngobrol sama dia, berbicara, salam. Baru ngelamandang laki-laki ahlu sunnah itu udah apa? Udah ibadah. Sama kayak an-nadharu ilal mushaf ibadah, kata Hasan Basri rahimahullah. Mandang mushaf, ngelihat doang, nggak baca, itu udah ibadah. Gimana kalau dibaca? Nah, ini udah momennya nih kita masuk syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jangan dipandang doang, baca Al-Quran sekarang. Enggak peduli mau bata-bata kayak bacanya, mau fasih kayak mau qori ke antum, mau qoriah kayak mau bukan qoriah, baca. Iqra'ul Quran. Quran dan puasa nanti akan datang, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, bicara dengan izin Allah, minta agar mereka berdua puasa yang akan kita lakukan, kemudian Quran yang kita baca, dia akan minta kepada Allah berdua tuh, minta kepada Allah agar jadi syafaat, penolong bagi mereka yang puasa dan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Allah izinkan untuk mereka berdua menjadi apa? Jadi syafaat. Mudah-mudahan yang mencintai sunnah ta'ala, Al-Quran dan puasa datang di hari kiamat menjadi penolong buat kita. Sebaik-baik apa? Ya, pembela, sebaik-baik muhami, sebaik-baik pengacara buat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka bicara, bersaksi, berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Mudah-mudahan. Dan itu sebuah kebahagiaan pastinya bagi kita di hari tersebut. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi hanya karena kecintaan kita saja kepada kaum salaf tersebut, ya, terutama di kalangan para sahabat, ya, ini yang menjadikan kita apa? Harus menelisik dan melihat, menoleh bagaimana mereka, kedudukan mereka, keluar biasaan mereka dalam hal ibadah dan seterusnya, ketaatan dan seterusnya. Karena cinta saja kita akhirnya harus cerita tentang mereka. Adapun untuk mengikuti jeplak mereka persis, itu sesuatu yang sangat sulit. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha nyerempet walaupun tak bisa seperti mereka secara persis. Wa in kanatin nufus, ya,
Wal ilmu biha, mengilmui tentang mereka, kisah mereka. Wa in kanatin nufus mutakhallifah, walaupun jiwa-jiwa ini terbelakang sekali. Ya. Terbelakang sekali. Jemaah cintai Subhanahu wa taala. Mereka udah sampai mbuh belantah, kita apa? Masih di belakang kalau kita boleh ngaku-ngaku jemaah cinta. Maksudnya kalau mengakui diri ya jemaah, bahwasanya mereka udah sampai di mana, kita masih di belakang. Baru moving ibaratnya, baru mulai bergerak. Ya, kalau kita ini, kalau mereka udah nyari sampai, bahkan mungkin sudah sampai. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munqati'atan anil lihaqi bihim, ya. Kemudian kita juga kayak orang yang sudah putus. Maksudnya bisa dikatakan bahkan apa? Bisa dikatakan kita putus dari apa? Mengikuti mereka. Kayak nggak kekejar maksudnya jemaah cintai. Susah kita untuk bisa kejar mereka jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, dengan mengetahui kondisi dan keadaan kaum salaf, ya jemaah cintai, pasti banyak faidah, paling tidak menjadi motivasi buat kita agar kita akan bisa berusaha untuk apa, mengejar ketertinggalan kita, walaupun sekali lagi kita nggak akan bisa persis seperti mereka. Kemudian jemaah cintai Subhanahu wa taala, di beberapa pertemuan insyaallah di kajian-kajian kita ba'da tarawih, saya akan membacakan sebuah makalah yang ambil dari beberapa referensi, ya, rujukan, dan makalah ini buah karya atau tulisan dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya, taqammadallahu birahmah. Saya akan bacakan ya makalah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan pastinya nggak akan selesai dalam satu pertemuan jemaah cintai. Jadi tadi sekedar muqaddimah, sekarang saya akan bacakan sebuah makalah yang bagus dari beliau menurut saya. Judulnya Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Katanya kan kita salat pengen kayak Nabi, wudu pengen kayak Nabi, manasik haji pengen kayak Nabi, puasa juga ya pengen kita seperti Nabi SAW. Gimana tetek bengek seluk beluk ibaratnya daripada Nabi kita SAW tatkala beliau di bulan Ramadan. Kita ingin berusaha mengikuti jejak dan sunnah Nabi kita SAW. Apa saja kesibukan beliau di dalam bulan Ramadan. Ini yang kita berusaha untuk ta'aruf ya dengannya jemaah cintai Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau satu-satunya manusia yang apa-apa saja seluk beluk beliau kalau diikuti itu menjadi pahala. Ada orang selain Nabi ya, mau dia kiai, kayak mau dia apa, semua seluk beluknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jadi pahala nggak kalau diikuti? Enggak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu-satunya hamba Allah yang dari bangun tidur sampai tidur lagi ibaratnya ya, tingkah pola beliau dan seterusnya kalau diikuti itu membuahkan pahala alaihi salatu wassalam. Karena itu bernilai sunnah yang mencintai Subhanahu wa taala. Kecuali hal-hal yang sifatnya jibiliyah nanti dikecualikan, yaitu ya, habit-habit kebiasaan beliau sebagai manusia biasa, ya, itu lain urusan. Ya, setelah beliau di sini memulai dengan ya khutbatul hajah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan inna minal umuril wajibah 'alal muslim an yata'allama hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amalin minal a'mali syar'iyyah. Sesungguhnya dari perkara-perkara yang diwajibkan atas ya seorang muslim, ya, bahkan setiap muslim adalah apa? Untuk dia mempelajari. Makanya sering saya sampaikan di kajian-kajian kita dulu di Ramadan yang dahulu sebelum masuk bulan Ramadan, ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, di antara yang sering saya selipkan adalah sambutlah Ramadan salah satunya dengan apa jemaah? Dengan ilmu. Jangan sampai pengetahuan kita tentang hukum-hukum Ramadan seputar puasa dan yang lainnya, tarawih ya dan yang lainnya, ya, jangan sampai apa? Monoton, segitu-gitu aja pengetahuan kita. Usahakan jemaah dari tahun ke tahun pengetahuan kita tentang hukum-hukum Ramadan ini selalu apa? Bertambah. Jangan semakin apa? Semakin berkurang. Usahakan semakin bertambah. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, agar betul-betul kita beribadah kepada Allah dengan dasar apa? Ilmu dan basirah, bukan taklid, buta, bukan ngikut-ngikut orang saja. Ya. Itu ya tercela jemaah. Yang terpuji itu adalah apa? Ittiba, ngikut cara Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha
mempelajari bagaimana seluk-beluk ya Ramadannya Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana Ramadan beliau, bagaimana puasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Berusaha kita untuk pelajari, jemaah cintai, karena pernah diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang saleh, yang adil, yang nyunnah bahkan. Ya, Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, "Man 'abadallaha bijahlin afsada aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah dengan modal kebodohan, enggak pakai ilmu, ikut-ikut orang doang. Orang banyak begitu, ikut, enggak pakai ilmu, enggak mau belajar, maka dia akan merusak ya lebih banyak dibandingkan apa? Memperbaiki. Dia akan merusak agama lebih banyak dibandingkan memperbaiki agama ini, jemaah. Maka mari Allah fil ilm. Allah fil ilm. Belajar kita, jemaah, menuntut ilmu kita, terutama hukum-hukum seputar ya Ramadan ini, jemaah cintai. Puasa Ramadan ini kita belajar agar kita betul-betul di atas ilmu dan basirah ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa? Setiap muslim mesti dia untuk belajar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal dari amal-amal yang disyariatkan. Wa dzalika kay yuaddiya dzalikal amala ay al-amala ala akmalil wujuh. Tujuannya agar betul-betul dia mengamalkan, menunaikan amal-amal tersebut dengan sesempurna-sempurna cara. Ya, yang mencintai sesempurna-sempurna kaifiat, yang mencintai. Ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada orang mau beramal, maka dia wajib interogasi dirinya dengan 2 pertanyaan. Apa yang 2 pertanyaan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yang pertama siapa? Apa kata beliau? Ya, yang pertama liman. Saya beribadah liman. Apa liman? Buat siapa saya beribadah? Kita ibadah apapun ibadah yang kita lakukan, interogasi dulu kita, diri kita dulu, jemaah. Saya beribadah untuk siapa nih? Ya, lillah atau linnas? Ya. Saya beribadah untuk Allah atau untuk manusia? Ya, riya dan seterusnya. Ya, interogasi diri kita, jemaah. Karena orang-orang yang beramal riya itu apa, jemaah? Itu orang-orang yang terusir kelak di hari yaumul qiyamah. Allah akan katakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fahal tajiduna indahum jaza." Sana pergi kalian kepada orang-orang yang kalian senang dilihat beramal sama mereka dulu di dunia. Cari pahala sama mereka. Ada enggak pahala sama mereka? Di hari itu enggak ada yang memiliki pahala, melainkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Terusir orang-orang yang beramal riya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita digerogoti oleh penyakit riya ini, jemaah. Ini penyakitnya orang-orang munafik, ya. Salatnya pun riya, yuraunan nas, ya, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya melainkan sedikit. Hindari ya penyakit riya ini, jemaah cintai Subhanahu wa taala, dalam ibadah, karena Allah tidak terima ibadah yang di dalamnya Allah disekutukan dengan selainnya dari makhluknya. Kemudian wa kaila yaqa'a fima yubtiluhu aw yakhullu bihi, dan juga agar dia tidak terjerumus dalam apa yang bisa membatalkan amalan tersebut. Jadi maksudnya menyia-nyiakan amal tersebut, sia-sia, enggak dapat apa-apa. Ya, wa batilum ma kanu ma'lun, batal, sia-sia apa yang mereka perbuat. Kita enggak mau seperti itu. Kita enggak mau seperti yang apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Ya, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kalian tak kasih tahu? Ya, kami kasih tahu tentang orang-orang yang apa? Rugi amalannya. Berarti kalau dikatakan rugi, sudah zero, udah enggak ada pahala, sudah kosong wis, sia-sia. Ya, capek doang. Ya, enggak dapat seujung kuku pahala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat. Ya, perjalanan mereka, usaha mereka ketika di dunia tersesat, salah, keliru, enggak sesuai tuntunan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira diri mereka telah berbuat kebaikan. Hasanah ini, bagus ini, padahal tidak sesuai dengan apa? Contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekh bahwasanya apa? Wa salahu kulli amalin mutawaqqifun ala syartaini huma, dan ya baiknya, dikabulnya, diterimanya, baiknya sebuah amal itu tergantung, terikat
ya, kesalehan, kebagusan, diterimanya, dikabulnya amal tersebut itu tergantung, terikat dengan dua syarat. Masyhur insyaallah ya. Apa syarat itu? Yang dua. Yang pertama apa jemaah? Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Kata beliau, mengikhlaskan niat untuk siapa? Allah. Ini yang disebut Ibnu Qayyim tadi rahimahullah ta'ala. Orang kalau mau beramal, interogasi dulu dirinya. Yang pertama dengan apa? Liman. Buat siapa kau beramal ini? Yang kedua apa interogasinya? Pertanyaannya apa? Hah? Yang kedua apa? Kaif. Apa kaif? Gimana? Pakai cara siapa? Kaifiat siapa kau pakai? Salat misalnya. Pakai cara siapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wudu misalnya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Wudu sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Ya. Khudu anni manasikakum. Ambil manasik haji kalian dari saya. Sama ibadah-ibadah yang lain kiaskan silahkan. Puasa, ya taraweh, ya apa. Sekarang taraweh saja udah Masya Allah, udah macam-macam tambahannya, ya nggak jemaah? Wis berisik, wis pokoknya udah berbagai macam bentuk idhafah disandarkan atau dicampur baur, diaduk-aduk, dimodif-modif lah tarawih dengan berbagai macam cara. Waliyadzubillah, yang mencintai Subhanahu wa taala, ya. Maka apa? Ya, berusaha kita untuk mencukupkan diri dan merasa puas dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam semua amal ibadah kita. Yang kedua syaratnya apa jemaah? Muwafaqatu hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuainya amal tersebut dengan petunjuknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika a'malu syahri Ramadan. Nah, dari ya amalan tersebut yang mesti ya ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa jemaah? Amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Sesuaikan dengan Nabi SAW. Bagaimana Nabi berbuka, bagaimana Nabi ya sahurnya dan seterusnya, ya qiyamul lailnya dan seterusnya. Kita berusaha untuk menjeplak, mengikuti daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, minas siyam wal qiyam, baik berupa puasa, wal qiyam, qiyamul lail, tarawihnya, wal qiraah, ya baca Qur'annya, kita berusaha. Wal i'tikafnya, ya, wa ghairiha, dan yang lainnya minal a'malis salihat, dari amal-amal yang saleh. Wa qad ja'at iddatu ahadits tubayyinu lana hadhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha asy-syahr al-mubarak wa hadha huwa mawdu' haditsina fi hadhil kalimah. Jadi telah datang banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan inilah judul dari pembahasan kita, kata beliau. Yang pertama saya sampaikan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, mungkin satu atau dua kemudian kita tutup insyaallah. Takutnya antum sudah merasa kemalaman. Anda udah bilang di awal tadi ya bahwasanya level ibadah zaman sekarang dengan selevel begini aja udah berat gitu kan. Apalagi mau model kayak dahulu gitu kan. Jadi ya harus banyak maklum gitu kan. Namanya juga umat akhir zaman ya. Kita semua, bukan antum saja, saya juga sama, semua kita umat akhir zaman. Ya, yang pertama jemaah, mungkin satu atau dua kemudian saya tutup. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ya terkait dengan ya fakana sallallahu alaihi wasallam yatasahhar, ya, yaitu terkait tentang makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum orang mau puasa kan biasanya apa? Sahur dulu. Nah, kita lihat hadis-hadisnya. Di antara sunnah atau petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sahur, mudah-mudahan antum bisa bersabar beberapa menit ke depan, ya. Wa kana yu'akhirus sahur ila akhiril lail. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu apa jemaah? Mengakhirkan sahur sampai apa? Akhir-akhir malam. Sudah menjelang apa? Sudah menjelang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah menjelang apa? Mau adzan. Sudah mepet sekali. Ini sunnah di dalam makan sahur. Dan sunnah ini sudah banyak diselisihi oleh kebanyakan umatnya di hari ini. Bahkan saking sadisnya ada yang makan sahur jam 2. Ya toh? Setengah 3. Akhirnya apa? Subuh masih suwi, tidur maning, subuhnya apa? Mboh. Gitu kan. Allah musta'an. Allah musta'an. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah, cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, berusaha. Karena hikmahnya banyak kalau kita mengakhirkan sahur itu. Insya Allah dengan
begitu dengan kita akhir-akhirkan sahur, mepet-mepetin dia dengan waktu azan, insya Allah setelah itu kita bisa masih fresh untuk bisa apa jemaah? Langsung menunaikan sholat subuh. Adapun nanti setelah sholat subuh, antum ada yang mau tidur, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, enggak haram kok. Apalagi orang yang puasa misalnya maksudnya orang makan sahur semalam terus qiyamul lail semalam dan sebagainya, pastinya lumayan kan ngantuknya jemaah. Mungkin sebelum dia ngantor, ya habis sholat subuh dia ngapain? Dia tidur dulu mungkin supaya dia fresh nanti ngantornya, menunaikan kewajiban di kantor dan seterusnya misalnya, maka di waktu itu enggak masalah. Kata Syekh, ya bukan sesuatu yang haram kata beliau. Tidak disukai saja, tapi nggak sampai level haram tidur habis subuh. Apalagi kalau ada hajat. Kecuali nggak ada hajat, nggak ada sebab tertentu yang menjadikan kita harus tidur habis subuh, maka di waktu itu buat apa kita tidur habis subuh, jangan cintai. Dan Syekh bin Baz ya ceritakan di beliau sendiri bahwasanya ya sampai detik ini sampai beliau wafat rahimahullah taala belum pernah beliau tidur habis subuh, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Belum pernah beliau tidur habis subuh. Tapi beliau termasuk yang memfatwakan enggak apa-apa orang tidur habis subuh. Kalau memang ada hajat, mungkin capek banget malamnya tarawih, baca Quran, apalagi ya sahur biasanya orang habis sahur gimana jemaah? Ya, sebagian orang bawanya ngantuk dan seterusnya. Maka tidak diharamkan. Allah taala alam. Jadi jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, beliau mengakhirkan sahur alaihi salatu wassalam. Ini petunjuk beliau dalam makan sahur. Jemaah cintai karena Allah azza wa jalla, ya. Dan beliau yahuthu ummatahu ala ta'khiris sahur wa ala tasahur bitamr. Beliau menganjurkan umat beliau untuk mengakhirkan makan sahur dan juga kalau bisa makan sahurnya dengan tamr, yaitu korma. Ini bagus ya. Ya, ini kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam makan sahur dengan tamr. Sebenarnya makan sahur itu enggak mesti dengan nasi sebenarnya jemaah cintai subhanahu wa taala. Cuman habit orang Indonesia udah enggak bisa cerai, enggak bisa talak 3 dari yang namanya nasi gitu. Udah cinta mati kita rata-rata dengan yang namanya nasi, jemaah cintai subhanahu wa taala. Karena memang kita udah dibiasain oleh nenek moyang kita dari kecil dengan yang namanya nasi gitu kan. Jemaah cintai subhanahu wa taala. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau ngambil sunnahnya bagus kita bermakan sahur dengan dengan korma. Hatta walaupun antum makan nasi misalnya makan sahur tuh, kalau bisa sempetin juga untuk mungkin diawali atau diakhiri dengan korma untuk ngambil sunnahnya. Jangan cintai subhanahu wa ta'ala. Tsabata fi sahihain fil Bukhari wal Muslim, maksudnya telah tabit ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat ya yang mulia Zaid bin Thabit, satu-satunya penulis Al-Quran asli Ansar, penduduk asli Madinah, yang lain muhajirin semua Mekah. Bahwasanya beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, berarti kadang-kadang Nabi makan sahur sama siapa? Para sahabat ya. Kayak kita nih kalau lagi itikaf biasanya sahur bareng tuh, masya Allah ya, nggak kenal siapa ya dubrak udah bareng-bareng gitu kan makan sahur ya. Antum bisa bayangkan lagi mana kondisi dulu para sahabat makan sahur dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng. Karena memang untuk makan itu disunnahkannya jemaah? Bareng-bareng. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubariku lakum fih, ya. Berkumpullah kalian dalam makan kalian, gabung bareng-bareng gitu kan, ya. Dan sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah, maka akan diberkahi makan tersebut. Bahkan kadang-kadang makanan cuma sedikit, tapi kalau bareng-bareng itu terasa jemaah? Oh, kenyang ya. Ya, ta'amul itsnain takfi tsalatsa. Makanan 2 orang kadang terasa cukup untuk 3 orang, berkah makan bareng itu. Coba antum makan dewe-dewe itu kayaknya apalagi lauknya kurang enak, enggak kurang semangat biasanya. Tapi walaupun lauk kurang enak, tapi kalau rame-rame enak enggak? Enak, ngobrolnya yang enak gitu kan. Ya, itu yang bikin seru walaupun pakai ya, cuman semur misalnya, tapi nikmat gitu mencintai. Karena rame-rame bareng-bareng ngobrol. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah enggak menyukai. Ini tahdzir, anak tahdzir antum nih. Kalau ada yang sampai lagi makan bareng, diam aja. Kayak orang lagi sholat, makan. Kayak orang sholat, diem aja, nggak teguran, nggak ngobrol, nggak senyum-senyum sama teman yang bareng-bareng lagi ngobrol aja sambil makan, ngobrol senyum ya. Ketika
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala makan bareng dengan teman-temannya atau murid-muridnya, pada diem tuh. Beliau mengatakan, lasna fi salah, katanya. Kita nggak lagi sholat loh, katanya. Oh, pada diem semua, ngomong dong gitu. Makan sambil ngomong, asyik gitu kan. Berkah yang cintai sunnah ta'ala. Taib. Kemudian apa? Kami pernah makan sahur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk menegakkan apa? Salat subuh, ya. Kemudian apa? Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak antara sahurnya Nabi, kalian bersama Nabi waktu itu dengan apa? Dengan waktu sholat. Berapa jaraknya tuh? Dengan waktu sholat, maksudnya apa? Subuh gitu. Berapa jaraknya? Ya, kadernya seberapa gitu kan. Maka apa? Kata sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ulamanya sahabat nih Zaid bin Thabit nih, gurunya sahabat siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata beliau khamsina ayah. Sekira-kira baca Quran berapa ayat? 50 ayat dengan bacaan tartil. Bukan hadr ya. Kalau hadr singkat banget itu. Hadr kan cepat ya. Ya, dengan bacaan tartil 50 ayat. Segitu saja durasi makan sahurnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di waktu tersebut. Jemaah cintai Subhanahu wa taala. Kayaknya agak angel ya untuk 50 ayat, ukuran 50 ayat untuk orang makan sahur zaman sekarang. Apalagi emak-emak ya kan harus masak. Ya, apa tuh? Sayur bening dulu kayak apa dan seterusnya gitu kan, harus nyiapin apa, butuh waktu semua kan, yang mencintai Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi itu ukurannya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath, qala al-Muhallab wa ghairuh, berkata Muhallab dan yang lainnya, kanatil Arab tuqaddirul awqat bil a'mal. Dulu orang Arab mengukur waktu itu dengan perbuatan. Ya, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Mengukur waktu dengan perbuatan. Seperti apa? Qadra halbishatin, seperti apa? Durasi memerah susu kambing. Misalnya, berapa lama? Kalau mereka dulu mengukur waktu itu dengan sebuah perbuatan. Paham maksudnya enggak jemaah? Berapa lama? Ya, selama orang durasi orang merah susu kambing lah. Ya, enggak lama banget. Antum ingat hadis Nabi SAW tentang apa jemaah? Tentang berdekat, apa ciri-ciri kiamat, berdekatannya waktu, singkatnya waktu. 1 tahun seperti sebulan seperti seminggu seperti sehari seperti sejam seperti apa kata Nabi SAW? Seperti durasi membakar pelepah korma yang kering, ya. Jadi mereka dahulu orang Arab mengukur waktu itu kadang-kadang dengan apa jemaah? Dengan sebuah perbuatan. Seberapa lama? Oh, durasi orang merah susu kambing. Atau apa misalnya? Ya, wa qadri nahri jazurin. Ya, durasinya seukuran durasi orang menyembelih menyembelih onta lah gitu kan. Jadi perbuatan yang dijadikan sebagai ukuran waktu. Nah, fa'adala Zaid bin Thabit an dzalik ila taqrir bil qiraah. Ya. Maka Zaid bin Thabit ya pindah, dalam artian merubah gitu, mencintai sunnah ta'ala. Kebiasaan itu beliau tarik, beliau rubah dengan menetapkan dengan apa? Dengan apa jemaah? Dengan yang berbau pahala lah, berbau ibadah lah jadi ukuran. Yaitu apa jemaah? Bacaan apa tadi? Bacaan Al-Quran. Dia mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengukurnya dengan sesuatu yang berbau ibadah, bukan sesuatu yang berbau amalan perbuatan dunia biasa. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, makan sahurlah kalian. Jadi jangan, enggak ada ini di sini, bukan momen untuk sombong-sombongan jemaah. Maksudnya bukan momen untuk kuat-kuatan. Aneh mah nggak biasa anak makan sahur katanya. Anak mah kuat, nggak makan sahur pun siang kerja berat juga siap saya katanya kan. Anak nggak butuh sahur, dah bablas saja tidur sampai azan, saya nggak perlu sahur katanya. Ini bukan momen untuk apa jemaah? Untuk hebat-hebatan, kuat-kuatan, enggak. Ini masalahnya kita ingin dapat pahala, dapat keberkahan dengan makan sahur itu. Hatta walaupun hanya sekedar apa? Meneguk seteguk air, yang penting ada yang masuk di waktu sahur itu, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Yang namanya barakah itu apa jemaah? Ziyadatul khair.
yaitu apa? Bertambahnya kebaikan yang mencintai Allah Ta'ala. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik, kata Nabi SAW, makan sahurnya seorang mukmin itu adalah apa? Korma. Maka ini yang saya sebutkan tadi, walaupun kita udah terbiasa dengan nasi, paling tidak ngambil apanya ya? Sunnahnya. Udah siap insya Allah Ustaz ya, banyak Ustaz ya. Ya, paling tidak ya barengi dengan korma, mungkin diawali atau diakhiri dengan korma, yang penting kita mengambil sunnahnya. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah apa? Adalah korma, dalam hadits Abu Daud ya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Kemudian yang mencintai sunnah ta'ala, pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala, enggak enak kalau buru-buru. Kita tutup saja dulu sedikit-sedikit insyaallah. Di pertemuan yang akan datang mungkin hari Rabu ya, insyaallah ya Ustaz ya. Hari Rabu ba'da Isya, ba'da tarawih insyaallah kita lanjutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bangun itu dalam keadaan apa? Maksudnya udah masuk subuh dalam keadaan beliau apa? Junub alaihi salatu wassalam. Ya, dan itu tidak bermasalah untuk puasa, di mana beliau mandinya setelah azan alaihi salatu wassalam. Sudah niat aja puasa walaupun dalam kondisi apa? Junub. Nanti kita akan bawakan hadis-hadisnya, jemaah cintai sunnah ta'ala, tidak bermasalah. Dan perkara-perkara yang lain nanti ya, tentang petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, terutama ketika safar, bagaimana petunjuk beliau alaihi salatu wassalam ya, yang mencintai sunnah ta'ala, nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jemaah, sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa kita amalkan, kita bisa bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.